Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Stefania Elfrida Teva, kelas A semester 3, tugas yang kedua mata kuliah Teori Sosiologi Modern, dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali materi dalam bentuk video buku yang kedua yang berjudul Contemporary of Sociological Thought, Themes and Theories, atau yang dalam bahasa Indonesianya dapat kita artikan sebagai tema dan teori pemikiran sosiologi kontemporer. Pemikiran sosiologi kontemporer merupakan persyaratan disipliner yang pahit diantisipasi. Kursus dalam teori sosiologis seringkali memerlukan penyelidikan atas ide-ide tentang pria, dan pada tingkat yang lebih rendah, wanita menulis tentang dunia yang jauh dari pengalaman sosial di Century Kanada. Kursus-kursus ini cenderung diisi konsep yang sulit yang diucapkan apalagi dipahami, mengembangkan pemahaman yang kuat tentang teori sosiologi kontemporer. Singkatnya, bisa menjadi persyaratan yang sangat kuat tentang teori sosiologi dan terkadang bisa membuat orang frustasi. Mahasiswa yang akan memulai studi sosiologi kontemporer mungkin akrab dengan sejarah teori sosial secara umum dan teori sosiologi khususnya. Artinya, sebagian besar mahasiswa pada tahap ini agak akrab dengan gagasan Karl Marx, Emil Durkheim, dan Max Weber. Sejumlah kecil mahasiswa akan memiliki pemahaman tentang gagasan dari Plato, Aristoteles, Hobbes, Descartes, Webb, dan Hegel. Mereka akan lebih memahami pentingnya revolusi industri dan Prancis. Apa yang menghubungkan teori kontemporer dengan sejarah panjang pemikiran sosial mencakup Socrates hingga Weber dan seterusnya, adalah minat bersama dalam pemahaman dan menjelaskan karakteristik dan ciri kehidupan kelompok manusia. Dalam teori sosiologi, terletak pada perhatian untuk memahami hubungan antara individu dan masyarakat, pentingnya perubahan sosial, dan cara-cara yang digunakan untuk melihat, bertindak, dan pada dunia sehari-harinya. Sosiologi teori selalu berfokus pada bagaimana dunia sosial dapat diketahui atau dijelaskan, dan mereka selalu dirancang dengan tujuan untuk menjelaskan apa yang membuatnya kehidupan kolektif manusia menjadi mungkin. Meskipun kontribusi historis dan kontemporer untuk teori sosiologi terkadang sangat sulit untuk dipahami, mahasiswa jangan pernah melupakan fakta bahwa teori selalu dirancang untuk menjelaskan ciri-ciri dasar kehidupan kelompok dalam manusia. Dalam kajian ilmiah tentang tindakan sosial bersifat empiris, dasar kerangka acuannya adalah sekelompok individu yang berinteraksi atau sebagai aktor sosial. Aktor sosial memiliki tujuan tertentu yang ingin mereka capai, dan untuk mewujudkannya, mereka harus memanfaatkan peluang atau cara yang tersedia di bawah serangkaian kondisi situasi tertentu. Tindakan individu terjadi dalam konteks situasi aktor sosial, aktor situasi relasional, di mana mereka melibatkan individu yang berhubungan dengan berinteraksi atau tiga kelas utama objek, yaitu sosial, budaya, dan fisik. Pemikiran sosiologi kontemporer menggunakan perangkat analitik dari paradigma teoritis. Paradigma tidak hanya membantu mengembangkan disiplin dengan cara yang mantap dan teratur, tetapi juga memfasilitasi kerangkaian presisi dan objektivitas. Sedangkan fungsionalisme Parsons adalah berkaitan dengan integrasi fungsional sistem, maka Merton terinspirasi oleh minat antropolog sosial tentang bagaimana sistem sosial berfungsi sebagai kumpulan bagian komponen. Prasyarat fungsional sistem sosial. Hubungan interaktif dianalisis dalam hal status dan peran yang terjadi seperti yang kita miliki terlibat dalam sistem. Jika sistem seperti itu merupakan tatanan yang gigih atau untuk dijalani 5 proses perubahan perkembangan yang teratur, prasyarat fungsional tertentu harus bertemu. Diskusi singkat tentang prasyarat fungsional ini sesuai karena itu memberikan alasan untuk analisis yang lebih luas dari poin-poin referensi
menganalisis struktur sistem sosial. Dengan demikian, sistem sosial dalam arti sekarang ini tidak mungkin terjadi tanpa bahasa dan tanpa latar belakang budaya minimum tertentu. Seperti pengetahuan empiris diperlukan untuk mengatasi urgensi situasional dan pasien yang cukup terintegrasi dari simbolisme ekspresif dan orientasi nilai. Sistem sosial yang mengarah ke gangguan budaya yang terlalu drastis, misalnya melalui pemblokiran proses akuisisi, akan terkena sosial serta disintegrasi budaya. Fakta yang terlihat jelas adalah bahwa sejarah awal sosiologis bagaimana diwakili misalnya dalam spekulasi Comte atau Spencer, Hobhouse atau Ratzenhofer sangat jauh dari kata kumulatif. Konsep masing-masing jarang dibangun atas pekerjaan mereka yang telah pergi sebelumnya. Mereka biasanya ditata sebagai konsepsi alternatif dan bersaing daripada dikonsolidasikan dan diperluas menjadi produk kumulatif. Alhasil, pekerjaan itulah para pelopor awal ini menulis tetap relevan dengan sosiologi hari ini. Yang berikut adalah teori rentang tengah. Seperti banyak kata yang dibicarakan, kata teori terancam dikosongkan dari makna. Syarat teori sosiologi mengacu pada konsepsi yang saling berhubungan secara logis dan terbatas, serta bersahaja dalam cakupannya daripada merangkul semua dan megah. Untuk memusatkan perhatian pada apa yang bisa disebut teori kisaran tengah, teori hipotesis kerja menengah ke minor berkembang dalam kelimpahan selama rutinitas sehari-hari, dan spekulasi yang mencakup semua termasuk skema konseptual utama yang diharapkan dapat diperoleh dari skema yang besar, keseragaman perilaku sosial yang diamati secara empiris. Pembentukan intelektual. Apakah kaum intelektual merupakan kelompok sosial yang otonom dan mandiri, atau setiap kelompok sosial memiliki kategori khusus intelektualnya sendiri? Masalahnya adalah kompleks, karena keragaman bentuk yang diasumsikan sampai pada saat ini adalah sejarah nyata proses pembentukan berbagai kategori intelektual. Yang terpenting dari formulir ini adalah dua hal, yaitu yang pertama, setiap konsep sosial yang muncul memiliki fungsi yang penting dalam dunia produksi ekonomi, menciptakan bersama dengan dirinya sendiri secara organik satu atau lebih strata pertama intelektual yang memberikannya homogenitas dan kesadaran akan fungsinya sendiri, tidak hanya di bidang ekonomi tetapi juga di bidang sosial dan bidang politik. Pengusaha kapitalis bersama-sama menciptakan industri teknisi, spesialis dan ekonomi politik, penyelenggaraan budaya baru, sistem hukum baru, dan lain-lain. Perlu dicatat bahwa wirausahawan itu sendiri yang memiliki tingkat elaborasi sosial yang tinggi sudah ditandai dengan arahan tertentu. Yang kedua, kapasitas teknis, yaitu intelektual. Ia harus memiliki teknis kapasitas tertentu, tidak hanya dalam lingkup terbatas dari aktivitas dan inisiatifnya, tetapi di lain-lain lingkungan juga, setidaknya di bidang yang paling dekat dengan produksi ekonomi. Dia harus menjadi pengatur, dia harus menjadi penyelenggara kepercayaan, investor dalam bisnisnya, pelanggan untuk produknya, dan lain-lain. Yang paling khas dari kategori intelektual ini adalah kaum gerejawi. Untuk waktu yang lebih lama, untuk seluruh fase sejarah, sebagian ditandai oleh monopoli ini. Memegang monopoli sejumlah layanan penting keagamaan ideologi, yaitu filsafat dan ilmu zaman, bersama-sama dengan sekolah, pendidikan, moralitas, keadilan, amal, perbuatan baik, dan lain-lain. Kategori gerejawi dapat dianggap sebagai kategori intelektual yang terikat secara organik dengan tanah aristokrasi. Ia memiliki status yang sama secara yuridis dengan aristokrasi, yang sama dengannya pelaksanaan kepemilikan feodal atas tanah dan penggunaan hak-hak istimewa negara terkait dengan properti. Yang kita ketahui bahwa
Dahulu kala negara kapitalis tidak ada, dan ini tidak sedang berbicara tentang periode sebelum pertengahan milenium yang sekarang akan segera berakhir. Era sebelumnya transisi dari feodalisme ke kapitalisme. Ini bukan berbicara tentang 500 tahun yang lalu, tetapi kurang dari 50 tahun yang lalu, akhir dari tahun 1950-an dan awal dari 1960-an. Yang sesungguhnya ingin dibicarakan adalah bahwa tidak ada sebagai wacana politik dalam arus utama. Pada awal 1960-an, istilah kapitalisme sendiri jarang digunakan di perusahaan. Itu dianggap dapat diterima di kelas universitas. Bahkan sebuah tanda kecerdasan untuk menunjukkan bahwa kapitalisme pernah ada, itu bahkan dianggap sebagai argumen yang masuk akal di era baron perampok. Sebenarnya pernah ada kelas penguasa kapitalisme di Amerika Utara, tapi itu saja pada suatu ketika mereka hidup dalam ekonomi campuran dan sistem politik pluralis. Istilah negara itu sendiri dianggap radikal, vulgar, atau sangat misterius seperti yang diterapkan pada institusi pemerintahan dan hubungannya dengan masyarakat, dan jarang dipekerjakan kecuali untuk merujuk pada negara bangsa dan dalam sistem politik internasional. Pemikiran sosiologi kontemporer telah kehilangan posisi komandonya di dalam negara dalam konteksnya yang tidak dapat diubah pergeseran kekuasaan dari bisnis ke kelas pekerja. Perkembangan konsep otonomi relatif justru dengan menyediakan alat analisis untuk memahami batasan berbeda dari kemerdekaan negara ibu kota dan mungkin mengira bahwa krisis sosial demokrat atau rezim kesepakatan baru menghadapi kontradiksi yang dimunculkan pada tahun 1970-an akan dianggap sebagai konfirmasi dan mempertahankan pendekatan ini untuk mempelajari negara. Pengakuan sederhana bahwa manusia menafsirkan tindakan satu sama lain sebagai tindakan cara bertindak terhadap satu sama lain telah meresap ke dalam pikiran dan tulisan banyak sarjana dalam meneliti perilaku manusia dan kehidupan kelompok manusia. Namun, hanya sedikit dari mereka yang memilikinya. Pemikiran sosiologi kontemporer berusaha untuk menganalisis apa yang tersirat dalam interpretasi tersebut tentang sifat manusia atau tentang sifat pergaulan manusia. Bagi Marx, kerja adalah aktivitas utama yang dilalui manusia dalam menyadari sifat fundamentalnya, karena kerja memungkinkan individu untuk berprestasi, definisi diri, dan realisasi diri dengan secara aktif melibatkan lingkungan material. Bagi Marx, kerja harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan material dasar. Namun, ketika kerja seseorang tidak di bawah kendalinya sendiri, atau kapan sumber daya material yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan material dasar tidak tersedia bagi masyarakat individu, orang tersebut tidak dapat mewujudkan potensi manusia sepenuhnya. Konsekuensinya, Marx mengemukakan memang ada beberapa tingkat keterasingan. Kebebasan dan keterasingan adalah masalah yang ditangani oleh Herbert Marcuse di bagian kedua dalam penelitian. Marcuse berpendapat bahwa teknologi lebih dominan di negara maju. Masyarakat industri telah secara efektif menghilangkan konflik melalui kemakmuran. Di awal tahapan industrialisme, kebebasan berbicara, berpikir, dan hati nurani sangat penting dalam tujuan sosial yang melibatkan penggantian materi dan intelektual usang budaya dengan derajat yang lebih tinggi dari rasionalisasi manusia demokratis dan individu kebebasan. Demikian hasil penjelasan saya dari review buku yang kedua. Sekian dan terima kasih.